Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang diperhatikan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Seorang ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi karena orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Kita berdoa. Tuhan, ketika kami membaca ayat-ayat yang dituliskan oleh Matius ini, hati kami sangat pedih, takut, dan sulit bagi kami untuk membayangkan bagaimana keadaan yang sedemikian rupa yang Engkau katakan jika tidak dipersingkat tidak ada yang selamat dari yang hidup. Tuhan, tolonglah kami, anak-anak-Mu, pimpinlah kami Tuhan. Tuhan, kuatkanlah kami, tambah-tambahkanlah iman kami untuk menghadapi segala pencobaan. Kami berdoa, mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Video-video maupun slide-slide mengenai akhir zaman sekarang bertebaran. Belum lama ini saya dikirim dari Melbourne tentang lecture oleh Pak Anton di sana. Dia mungkin seumuran Yogi dan siap juga mau menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, tapi istrinya belum setuju. Soalannya, jadi istrinya harus ikut broadcast dulu. Tapi dari Melbourne bagaimana broadcast ke Jakarta, minta supaya di online kan disanggah dan dikirim. Dan juga ada yang kirim ke saya video tentang pembakaran John Hus, Anabaptis, yang dibakar tanggal 6 Juli 1415. Itu 100 tahun sebelum Martin Luther protes. Martin Luther itu 1517. Jadi dibakar hidup 1415 tanggal 6 Juli. Jadi Anabaptis sudah jauh sebelum Martin Luther, 100 tahun sudah dibakar. Dan seterusnya kalau di-track terus menerus video-video yang demikian itu, sehingga banyak yang tanya, Pak, bagaimana ini kita mengalami tidak segala macam kesusahan, penganiayaan, sehingga muncullah eskatologi. Dulu saya yang tukang seminar eskatologi, dulu seminarnya banyak tentang, bahkan kita pernah seminar tentang angelologi, ya. Pernah seminar macam-macam ya topik. Akhirnya saya menciumkannya menjadi 3 saja yang utama. Akhirnya dari seminar-seminar menjadi hanya blok kelas saja. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya banyak yang bertanya tentang eskatologi. Kita ini bagaimana pengangkatan itu terjadi kapan? Sehingga ada yang ini pre-trib dan mid-trib, post-trib rapture. Oke, anak-anak ngerti nggak ini yang atau yang dari
dari LPC datang ke sini ini sudah ikut eskatologi punya berapa banyak orang? Coba ambil. Lumayan ya. Masih banyak yang belum angkat tangan. Nah, jadi minimum ada 3 pandangan mengenai rapture dan tribulation, yaitu pre-trib itu artinya pengangkatan, pre sebelum tribulation. Artinya sebelum masuk tribulation kita orang percaya kita sudah diangkat. Ada yang mid-trib rapture, yaitu rapture terjadi di pertengahan tribulation. Jadi 7 tahun, dia 3,5 tahun terakhir. Jadi mengalami sedikit masa kesusahan tribulation. Lalu yang percaya yang post-trib rapture, itu berarti sesudah tribulation selesai baru rapture. Wah, itu akan mengalami semua kesusahan dan penderitaan tribulation, rapture. Nah, banyak yang tanya sekarang. Saya kadang-kadang menghabiskan cukup banyak waktu untuk menjawab orang. Karena sekarang jangkauannya itu bukan cuma Jakarta. Kalau zaman dulu kan orang bertanya datang ke sini. Nah, kemudian berkembang teknologi, pakai SMS lah, segala macam. Sekarang ini mendunia. Dari Amerika sampai ke Australia segala macam. Ada satu orang saya lihat dia punya nomor HP-nya itu +65, ini Singapura ya. Dan dia bilang saya sangat tertarik kepada doktrinnya Anda sering I'm very interesting to the doctrine that you share almost every day gitu ya. Dan sebagainya. I want to know a lot. Saya mau tahu lebih banyak lagi tentang pengajaran kalian bagaimana ini. Saya kasih dia nomor Stephen, saya bilang bagi-bagilah gitu ya. Kamu tanya ini, dan di website kami sudah ada juga kita punya pengakuan iman dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, kelihatannya memang ya gejolaknya dunia tahun 2003 kan, itu peristiwa WTC itu ya, yang tabrakan itu, dunia goncang sebentar dan berubah total. Karena sebelum dan sesudahnya luar biasa perubahannya, luar biasa. Sebelum itu peristiwa itu, orang nggak ada pakai orang naik pesawat naik aja bawa itu, ya paling ditimbang gitu. Saya ingat waktu saya pulang 95 itu rektor saya, kurek saya semua, teman-teman semua antar sampai di pintu pesawat, pintunya loh. Sampai mereka masih bisa membela, mereka sudah mau duduk begitu. Ya, begitu. Tapi sekarang ampun ya, sejak peristiwa itu dunia berubah total. Orang Amerika yang super ramah. Banyak orang nggak pernah ke sana, hanya nonton film Hollywood itu nggak tahu bahwa orang Amerika itu super ramah. Itu Tom Crawford, dia keliling Amerika modalnya jempol. Anda bisa keliling Amerika modal jempol, nggak pakai duit. Kenapa modal jempol? Cuma di tepi jalan begini aja, dan mobil akan tanya mau kemana. Kalau saya berdiri di tol di sana, ya toh, saya gini aja. Lalu mobil datang mau kemana? Saya mau ke Bogor. Oh ya, oke, boleh naik coba. Dia juga mau ke Bogor. Nanti sampai di Bogor, ya, mau kemana gitu ya? Mau ke Bandung, tinggal gini lagi. Gitu. Ya. Jadi modal jempol bisa keliling Amerika. Nggak usah pakai bayar, karena banyak orang. Tapi sejak peristiwa demi peristiwa kedahsyatan ya, tidak ada lagi yang berani ambil orang. Nggak ada. Penjahatnya makin banyak.
Kamu bawa penumpang di belakang kamu, tahu-tahu nanti dia turun, laptop kamu hilang. Nggak ada lagi yang mau. Nggak ada lagi. Dunia berubah. Nah sekarang COVID ini mengubah juga. Ini berubah. Asal semuanya mesti pakai masker, harus vaksin. Ya, vaksinnya tidak jadi persoalan. Kita berkata vaksinnya tidak begitu persoalan. Saya juga, ya kita dari kecil kan sudah terbiasa dengan vaksin polio, ya vaksin ya macam-macam, ya hepatitis segala macam, vaksin flu. Ya, vaksinnya tidak persoalan. Tapi yang lain-lain kan nggak dimintain tanda, betul nggak? Ya dong, nggak ada vaksin hepatitis dimintain tanda, vaksin polio dimintain tanda, nggak ada gitu. Nah tapi khusus yang satu ini sekarang Iblis mau apa? Ya harus ada bukti kamu sudah vaksin. Ya, harus ada bukti kamu vaksin. Vaksin pertama, vaksin kedua, harus ada buktinya. Waduh, saya hari apa itu dibawa mereka pergi ke MOI itu MOI. Wah. Cetreng nggak bisa punya saya lagi, jadi akhirnya orang itu ngajarin supaya bisa masuk mall sekarang. Ya. Kalau nggak peduli lindungi katanya, nggak masuk kamu. Nah sudah yang saya kasih dalam Tuhan, dunia ini berubah. Dan sekarang COVID ini gelombang demi gelombang. Walaupun kelihatannya semakin melemah, tapi tidak tahu. Ada 2 orang sudah kasih tahu saya bahwa di Afrika muncul varian yang sangat ganas malah. Pak Alfred di telepon kasih tahu saya, temannya kasih tahu. Dan hari Rabu saya pergi ke dokter yang rawat saya, ya, juga kasih tahu bahwa ada info, hati-hati Pak Swento, ada info muncul varian baru dari Afrika, 6 jam meninggal. Saya jadi, waduh saya bilang, sudah siap itu kan dokter? Dia bilang, kita juga belum tahu ini. Tapi itu kedengaran katanya, sudah ada yang ini, tidak tahu sudah sampai di mana. Nah memang penularannya jadi lambat karena matinya cepat. Jadi belum sempat tular ke mana-mana, sudah mati. Tapi kalau yang kena itu habis gitu. Jadi ya, karena matinya lama itulah yang bisa tularnya kemana-mana gitu. Jadi sudah kena nggak mati-mati jalan sama sini gitu. Tapi ya kena dan langsung mati. Tapi ini kawan sekali. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita orang yang percaya sebenarnya percaya pre-trib rapture. Ya, kita percaya pre-trib rapture. Kita percaya bahwa kita ini akan terangkat di sebelum tribulasi. Sebelum tribulasi. Nah mungkin ada yang mau tanya, kalau gitu di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Ya, katanya ini ayatnya ada sebenarnya. Ya, ada banyak. Coba kita lihat di Wahyu dulu, di Wahyu. Di kitab Wahyu, Wahyu pasal 3, pasal 3 ayat 10 di situ ada. Ini bukan jemaat Philadelphia yang di Lampung, gitu. Ini katanya karena jemaat Philadelphia di Lampung tidak menuruti firman-Ku, firman Tuhan, memberikan kesepuluhan. Ya, tapi ini Philadelphia yang aslinya. Ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi melindungi dari hari pencobaan yang paling dahsyat itu. Itu hari apa? Tribulation. Ini sudah janji. Ini luar biasa sekali ya. Di 1 Tesalonika pasal yang kelima ada juga di situ ya. 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat berapa?
ayat 9 ya di situ. Oke. Karena ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk apa? Ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan seterusnya. Jadi kita ini orang yang bakalan akan diselamatkan dari murka. Dan dari murka, karena tribulation itu murka. Ya, itu murka atas seluruh dunia. Sebenarnya masih ada banyak lagi ayat yang lain. Nah ini yang kalian harus hadapi. Harus ingat sebenarnya ayat-ayat itu, kita harus ingat. Nah, yang hari ini saya ingin tekankan dan supaya Anda pahami itu ya. Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, jikalau waktunya tidak dipersingkat katanya. Dan kembali lagi kemana? Matius 24 ayat 22 ini sangat menggetarkan hati. Sungguh menggetarkan hati. Ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Kan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Waktu itu akan dipersingkat. Sebenarnya perikop ini mengenai kondisi di masa tribulation. Tapi tribulation itu tidak bisa dipersingkat lagi. Karena di dalam kitab Daniel sudah dipatok berapa? 7 tahun. Ya. Nah, mungkin ada banyak bertanya. Kalau kita percaya rapture punya orang akan mengalami kesusahan tidak? Dan akan berapa banyak orang sebenarnya akan mengalami rapture? Berapa banyak orang? Itu Anton yang Melbourne kirim saya tentang rapture, video yang pesawatnya jatuh lah, pilotnya terangkat lah, busnya juga lah, segala macam. Jadi seluruh dunia chaos gitu. Seluruh dunia chaos. Saya bilang ke Anton, saya tidak percaya detail. Saya percaya rapture yang dimaksudkan di film ini, tapi saya tidak percaya detailnya bahwa akan terjadi sekacau itu, akan yang di rapture sebanyak itu ya. Karena kalau itu Yesus tidak datang seperti pencuri, dia akan datang seperti perampok. Nah pencuri itu datangnya diam-diam dan ngambil barangnya diam-diam. Biasanya setelah dia pergi baru orang tahu tadi malam pencuri dah datang. Itu pencuri. Kalau perampok beda, betul nggak? Dia datang terang-terangan, itu tiarap semua, itu kan? Perampok gitu. Tapi kalau pencuri tidak, pencuri itu diam-diam. Nah, besok baru bangun tahu loh di mana itu, ya toh? Barang yang berharga, semuanya kok lemari sudah dicungkil segala macam. Nah, itu pencuri. Jadi Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. Yang sangat disayangkan, orang zaman Tuhan Yesus datang pertama kali dulu orang Yahudi, mereka sebenarnya membaca kitab Perjanjian Lama dan tidak menyadari bahwa menubuatkan tentang kedatangan Mesiasnya bangsa Yahudi itu 2 tahap. Mereka menyangka 1 tahap. Itu kesalahan. Kenapa? Karena di Perjanjian Lama ada dinubuatkan Mesias yang raja dan Mesias yang hamba. Mana ada raja rangkap hambanya, betul nggak? Ya, nggak ada gitu. Jadi mereka akhirnya manusia itu cenderung begini. Semua bid'ah itu adalah terlalu fokus kepada sebagian ayat dan teledor terhadap ayat yang lainnya. Dan secara kemanusiaan itu lebih tertarik kepada Mesias yang raja apa yang hamba. Kalau kamu mau punya Mesias yang raja apa yang hamba lebih seru gitu, lebih nyaman gitu. Yang raja dong, betul nggak? Nah kalau Mesiasnya hamba gimana sih? Saya jadi pengikut hamba ini nggak enak gitu. Maka itulah mereka akhirnya lebih fokus kepada Mesias yang raja. Karena fokusnya pada Mesias yang raja,
Maka Tuhan Yesus datang sebagai hamba dulu, akan mati di atas kayu salib, disalibkan. Tidak menarik, tidak interesting, ya. Tidak ini apa, memberi keuntungan apa ikut Mesias yang hamba. Kalau yang jadi raja, suruh itu, ya. Makanya pada waktu dia kasih mereka makan 5 roti 2 ikan pada 5 ribuan lebih orang, mereka setuju dia jadi raja, betul tak? Setuju, ya. Wah, ini lebih jago dari Herodes. Ini lebih jago, ya. Jadi kalau yang begini jadi raja, kita suruh nih, ya, 5 roti 2 ikan makan 5 ribuan orang lebih. 10 roti sudah 10 ribu. Kita tinggal hitung aja, dilipatkan lagi nanti semuanya. Selalu punya, ya, Mesias macam ini. Tapi kemudian besoknya mereka ketemu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kota yang keras lagi. Kamu harus memakan dagingku, minum darahku. Mereka mulai puyeng. Orang bagaimana ini? Karena ketika Tuhan Yesus bicara perkara rohani, mereka hadapin dengan apa? Dengan perkara ini, dengan pikiran yang duniawi dan jasmani. Nggak klop dah, dan nggak klop, pusing dah, nggak bisa lagi. Akhirnya katanya banyak yang meninggalkannya, mereka pun mulai meninggalkannya. Tuhan Yesus tanya kepada Rasul, kamu juga akan meninggalkan aku? Terus apa? Tidak. Petrus bilang, siapa lagi? Karena engkaulah. Ya, gitu. Itu di dalam Yohanes pasal 6. Luar biasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begini, pada waktu zaman Tuhan Yesus, mereka salah karena mereka tidak paham ada 2 tahapan kedatangan Mesias. Datang dulu sebagai hamba, mengorbankan dirinya untuk penebusan dosa, untuk menyelesaikan masalah dosa dan masalah kerohanian. Kemudian dia mati bangkit, dan dia baru akan datang sebagai raja dalam waktu yang sangat singkat. Sebenarnya itu, tapi tidak dipahami oleh mereka. Nah, sekarang perjanjian baru. Perjanjian baru itu dinubuatkan. Ya, kita baca lagi. Yesus akan datang sebagai pencuri. Kemudian ada ayat yang berkata dia akan datang, semua mata memandang kepadanya, dan setiap lutut akan bertekuk. Lah, bagaimana ada pencuri yang semua mata memandangnya? Betul nggak? Ini juga enggak klop ini. Enggak klop. Ini kalau kita sama bodohnya dengan orang Yahudi waktu zaman abad pertama itu, tidak tahu bahwa ini juga sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali juga 2 fase. Dia akan datang dulu sebagai pencuri. Ya. Dia akan ambil orang-orang yang menjadi milik kepunyaannya, pilihannya. Tidak banyak lah. Tidak banyak lah. Karena di dalam Lukas pasal 18 ayat 8 bilang apa? Lukas 18 ayat 8 bilang apa? Apabila anak manusia datang di bumi, super sedikit yang didapatkan. Berarti, wah, betul-betul dia curi, ambil sedikit. Lah, kenapa bisa sedikit? Kenapa tidak banyak? Wey, penduduk bumi sekarang 8 miliar. Orang Kristen lumayan banyak. Walaupun susah sekali untuk memastikan angkanya, tapi rata-rata mempercayai itu lebih dari 2 miliar orang Kristen. Lebih dari 2 miliar orang yang terangkat. Heboh dong, ya seperti yang digambarkan oleh banyak film rapture itu. Ya, gak heran lah kalau mobil tiba-tiba supirnya hilang kan, itu nabrak sana kemari gitu. Apalagi pesawat tiba-tiba pilotnya hilang kan, ya loh, mendarat di mana gitu. Itu chaos seluruh dunia. Ya
Kalau kereta api nggak pakai rem lagi sampai di terminal dia terus gitu ya. Wih, nabrak dari yang sebelah sana gitu, ceder gitu semuanya. Tapi sudah tidak banyak. Nah, Pak Suhento banyak yang tanya sama saya. Kan pre-trip rapture. Bapak percaya pre-trip rapture? Mestinya banyak dong. Kan belum mengalami penganiayaan, sudah terangkat duluan. Nah, persoalannya sekarang ini adalah kesesatan. Penyesatan semakin marak. Sudah dinubuatkan juga menjelang kedatangan Tuhan akan penyesatan akan marak. Penyesatan. Nah, selain penyesatan, orang sering kali tanya, Pak, kan kita tidak masuk ke dalam pemerintahan antikristus. Kita tidak masuk. Kita tidak masuk. Oke, kalau kita tidak masuk, aman dong kita. Oke, saya bilang gini. Tapi sebelum pemerintahan antikristus betul-betul resmi di take over, antikristus take over, dia itu diizinkan untuk menata infrastruktur, bikin jalan tol, bikin segala macam, itu infrastruktur yang nyata. Nah, antikristus bikin infrastruktur apa atau enggak? Infrastruktur kontrol. Karena pada waktu antikristus memerintah, dia sudah tidak main-main. Dia sudah kontrol. Berarti sebelum dia memerintah, dia tuh sedang membangun infrastruktur kontrolnya. Maka itu semua teknologi saling menunjang satu dengan yang lain. Baru beberapa hari yang lalu dikasih tahu. Sekarang Transjakarta pakai dia muka sekarang. Nah, luar biasa. Ya, mungkin kita tidak tahu. Sekarang kalau kita baca pemberian tanda di tangan dan di dahi, ya. Saya ingat lebih dari 20 tahun yang lalu saya seminar. Lebih dari 20 tahun yang lalu saya seminar. Satu saat saya bilang, ini iblis akan taruh alat kontrolnya di tangan dan di dahi, seperti yang tertulis. Waktu itu bingung kan 20 lebih tahun yang lalu. Kenapa? Kartu kredit aja belum ada. Handphone barusan mau mulai, yang panjang segini itu, agak melengkung begitu, ya. Dan sampai di sini tuh, panjang begitu, dengan ada antenanya gitu. Wah, itu saya ingat. Oh, itu kalau pukul anjing bisa mati itu. Itu. Mana tahu ada kontrol, bagaimana kontrol. Waktu itu ayat Wahyu 13 itu sudah baca ulang-ulang dan ulang-ulang bahwa tidak ada orang yang bisa jual dan beli tanpa seizin dia. Orang bingung membayangkan bagaimana orang, masa kita beli bawang mesti izin antikristus, bilang gitu kan. Ya enggak? Masa kita beli sampo perlu izin antikristus? Saya pikirnya begitu. Saya pikir masa antikristusnya banyak jagain. Boleh beli sampo enggak? Enggak boleh. Ya. Bukan begitu cara jaganya. Nah, zaman itu kita bingung, 20 tahun lebih lalu enggak ada. Bagaimana ini bisa terjadi? Teknologi. Saya baru kemarin ngobrol sama Simo sebenarnya. Umur kita ini mengalami perubahan yang luar dahsyat sekali. Mengalami banyak. Saya masih punya tusdel yang saya beli waktu muda.
yang wow, merek Ricoh. Saya bilang itu nanti barang antik. Yang kalian sudah nggak pernah lihat itu. Nah, karena ada film negatifnya, dia ada yang 24, 36, gitu ya. Sudah cetrek gitu, habis yang 36 baru bawa cuci. Dulu ini satu deret nih, ini rumah yang sebelah sana itu yang nomor 7 itu kita beli sama satu bapak yang buka Fuji di satu deret ini dia Fuji gitu. Ya, dialah tukang cuci foto dulu. Waktu kita beli sama dia ini cuci foto. Sekarang tiba-tiba sejak keluar handphone nggak ada orang cuci foto, bangkrut ya. Kasihan. Karena mesinnya lumayan besar itu. Lumayan mahal dia beli yang kita. Dan ada orang lagi cuci foto bagaimana? Kasihan sekali. Dulu tuh dia fotokopi sama cuci foto. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, alat kontrol. Iblis pasang infrastrukturnya, sedang kerjakan infrastruktur. Nah, waktu kerja infrastruktur inilah kita semakin di pojok. Semakin di pojok. Disudutkan. Bayangkan. Yang paling duluan akan kena adalah mungkin di bidang transportasi. Yang paling duluan. Oh, apa? Naik pesawat. Tak bisa pulang ke Nias tuh. Ya Kak, saya tak bisa ke RDC lagi ya, nggak bisa repot itu. Ya, ini saya banyak membaca buku. Pada waktu tahun selesai Perang Dunia Kedua, tidak terlalu lama. Orang Jerman yang kasihan, Jerman Barat, Berlin Barat, sebenarnya kota Berlinnya. Berlin Barat di pihak Sekutu, Berlin Timur di pihak Soviet. Soviet tidak mau orangnya nyebrang ke sini. Semua orang tidak mau Soviet, mau di pihak Sekutu. Akhirnya dia tarik ini apa? Kawan duri. Start awalnya kawan duri. Banyak yang loncat, ditembak, mati. Kamu bisa bayangkan ya, kota Jakarta ini tiba-tiba dibelah dua, ya dong? Yang kira-kira dari istana tarik garis begitu sampai ke sana. Ya enggak? Tahu-tahu pacar kamu ada sebelah sana tak bisa balik ke sini. Lagi pelayanannya enggak? Ada pacarnya pelayanan sana, tak bisa balik ke sini. Waktu itu ya. Ada yang saudara sejak saat itu tidak bisa ketemu lagi. Ada yang lagi sedang kerja ya. Suami istri terpisah. Kamu bisa bayangkan, kan suaminya lagi kerja di sana, istrinya ada di rumah di sebelah sini. Tiba-tiba tentara semuanya dipenuhi tentara ratusan ribu, dan mereka mulai tarik ini kawan duri dengan senjata, yang nyebrang mereka tembak. Lah, itu suaminya lagi kerja di sana, tak bisa pulang. Yang sebelah sini juga istrinya di sebelah sana, mau ke sana, tak bisa pulang. Waktu itu. Dan wah, dahsyat sekali. Nah, situasinya sedemikian rupa. Infrastruktur sekarang sedang dirusak. Sekarang ini sedang dirusak. Majunya sedikit-sedikit, dan iblis demi supaya majunya itu lebih cepat gitu, dipercepat. Kadang-kadang proyek kan perlu dipercepat, benar.
Ini proyek ibu kota negara aja IKN itu di apa namanya? Hanya tinggal apa? Penajam. Namanya nanti kota Nusantara. Itu dipercepat sekarang, dipercepat. Supaya katanya minimal Pak Jokowi bisa tinggal di sana 1 tahun. 1 tahun lah. Kan kasihan dia rancang dia segala macam. Masa jodoh tinggal selesai diresmikan orang lain pula yang tinggal. Jadi dipercepat sekarang. Nah sekarang iblis juga mempercepat infrastruktur. Nggak main-main sekarang dipercepat. Makanya nanti habis gelombang COVID ini nggak tahu gelombang apa lagi. Nanti pokoknya intinya mempercepat. Teroris itu juga adalah salah satu proyek mempercepat. Nanti semuanya akan dipasangin tanda alat pengenal visual segala macam seperti yang sudah terjadi di Cina. Itu tidak bisa lagi orang membangkang. Tidak bisa lagi. Karena kalau kamu membangkang, nanti di kota Jakarta ini dipasang ya 200.000 kamera yang bisa mengenal wajah. Kamu pergi kemana saja, sudah lapor ke dalam big datanya. Misalnya yang lagi sedang mau dikejar itu Irwanto. Ya, Irwanto baru turun dari mana gitu, itu ada kamera di situ, dia ada di daerah Sunter, posisinya di sini. Nanti lapor, oh kamu lari lagi, mana? Nanti lari keluar ke Sunter Mall. Oh dia sekarang posisinya ada di Sunter Mall, langsung tahu. Seperti itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang saya mau katakan kepada Anda hari ini yang terakhir. Kalau sedikit yang terangkat pada saat itu, apakah Anda termasuk ke dalam angka itu? Atau yang gugur? Karena jika waktu tidak dibersihkan, tidak ada yang selamat dari Anda. Saya menonton video John Bush dibakar, yang komandan membakar data. Kamu diberikan kesempatan terakhir untuk membatalkan penentangan kamu terakhir, tapi John Bush justru berkorban. Dia seorang yang sangat pintar, seorang rektor, ya, dan dia menulis buku, dan semua bukunya, tulisannya waktu itu belum ada mesin cetak. Buku yang dia tulis ditaruh di bawah kakinya, semuanya dibakar. John Bush adalah Anabaptis, dibakar habis. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oke, John Bush sudah tua, mati juga nggak apa-apa, waktunya juga nggak panjang lagi. Felix Mann umur 22 tahun. Felix Mann umur 22 tahun. Pada waktu dia diseret, bukan cara dibakar, ditenggelamkan di Sungai Lintang. Tenggelam. Umur 22 tahun. Seorang pemuda yang cemerlang, sangat pintar. Umur 22 tahun dia sudah menguasai bahasa Yunani, Ibrani semua. Dan dia sudah bisa berdebat dengan Zwingli. Gurunya kalah debat, marah. Dialah orang pertama yang ditenggelamkan oleh Zwingli. Orang pertama yang ditenggelamkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyakkah orang akan terangkat pada waktu rapture? Puji sangkapala. Saya tidak yakin. Kenapa? Karena ketika Antikristus sekarang memasang infrastruktur,
semakin orang yang percaya Tuhan yang setia akan disudutkan di pojok, akan tinggal berapa banyak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika penganiayaan mulai, ketika kesulitan mulai, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekolah kita akan lenyap, akan sulit lagi. Mengapa? Oh, kita sekarang ini saja, saya dengar alma mater saya akan tutup atau sudah tutup sekarang, karena beberapa tahun yang lalu katanya akan tutup, apalagi sekarang plus kena COVID, enggak fisik, mungkin sudah tutup. Mengapa bisa? Gereja dengan waktu zamannya Dr. Rutgers 1.500-an orang, sekolah kitabnya begitu hebat. Waktu saya ada di sana sudah turun separuh, tinggal 700-an orang. Setelah saya pulang, gerejanya menurun 300-an. Kalau tinggal 200-an dengan gedung yang 1.500-an itu kan berarti tinggal secuil, ya kan? Kalau jumlah orang sudah cuma segitu, tidak mampu lagi membiayai sekolah kita, tidak mampu lagi. Tidak mampu bayar listrik lagi. Waktu saya di sana, saya tanya bayar listrik satu bulan berapa? Sekitar 15.000 US dollar satu bulan. Anda tahu 15.000 US dollar satu bulan berapa deh? 14.000 aja satu dolar. Ya, itu hampir 200 juta satu bulan. Semua gedungnya besar gitu, kemana-mana itu. Itu AC sentral. Sampai di WC juga dingin. AC sentral. Wow. Itu dengan jumlah jemaat yang menurun, nggak mampu bayar listrik. Situasinya sulit. Karyawan-karyawan yang di sekolah, yang di TU segala macam dirijus. Nggak mampu lagi. Kalau COVID ini tetap terus, hari Minggu yang lalu saya hitung 90-an orang lebih, kurang lebih 100. Nah, dan banyak kan memang mahasiswa dan anak panti begitu. Ya enggak? Kalian tanya Nina yang hitung persembahan dapat. Sementara kita punya uang listrik satu bulan sekitar 20. Maka itu, kalau iblis mendatangkan pandemi, gelombang demi gelombang dan lain sebagainya, sekolah kita punya, dan satu persatu pelayanan. Dan hamba Tuhan yang tidak kuat tidak dilayani lagi. Anak-anak Tuhan yang tidak mengerti kebenaran sudah berbaur dengan dunia. Saat itu saya tanya Anda, sangkakala berbunyi, adakah pilot yang terangkat sehingga pesawatnya nabrak? Adakah supir yang terangkat sehingga mobilnya nyeruduk pohon? Belum. Semakin lama waktu itu ditunda, maka akan semakin sedikit yang sisa, yang kuat, yang apa? Kokoh, tak tergoyahkan apapun yang terjadi. Siap. Tidak bergeser. Tidak bergeser. Iman saya tidak akan bergeser. Saya akan terus. Saya akan memenangkan jiwa secara terang-terangan. Kalau tidak bisa terang-terangan, secara diam-diam.
diam-diam saya akan menangkan jiwa. Terus menerus. Karena di dalam Matius pasal 18 dikatakan, apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Sangat tergantung kepada kita. Situasinya akan makin sulit. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu saya seringkali merenung sendiri dan kadang bikin saya susah tidur. Kalau mahasiswa Anda tidak belajar dari sekarang, melihat ke depan, ada kesempatan, pakai itu sebaik-baiknya. Masih ada keleluasaan menangkan jiwa sebaik-baiknya. Sanak saudara, teman kita, jangan buang-buang waktu lagi. Waktu kita sudah sangat mepet. Sanak famili begitu banyak. Itu perlu diselamatkan, punya itu banyak sekali. Diselamatkan saja masih belum tentu nanti bisa bertahan. Apalagi setelah diselamatkan, kita perlu menguatkan iman mereka. Saya katakan seperti ini akan sulit. Tapi kita tidak perlu takut. Tuhan kasih kita kekuatan. Maka itu kita harus selalu berseru apa? Maranatha. Tuhan, secepatnya lah datang. Sebelum kami harus mengalami hal yang sulit-sulit. Tolong cepatlah datang Tuhan. Segeralah. Oke, mari kita berdoa. Kita saudara Tumi tutup kalau doa. Bapak di surga, terima kasih untuk renungan firman yang senantiasa mengingatkan kepada perintah-perintah Tuhan untuk kami semua. Kiranya Tuhan juga memberikan kami kerajinan dan juga memanfaatkan sisa-sisa waktu yang tersedia dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk aktivitas sepanjang hari ini. Kami semua dengan Tuhan menyertai, Tuhan melindungi semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Kita